Di scene awal, kita melihat Mustafa sedang tertidur. Lalu, Halimah Sultan memotong sedikit rambut dari Mustafa. Nampaknya ia akan melakukan sebuah mantra untuk putranya. Tidak lama kemudian, pelayannya juga masuk. Ia terkejut melihat sultananya melakukan hal itu. Pelayannya pun berkata, "Bukankah kamu sudah berjanji untuk tidak melakukan ilmu hitam lagi? Aku mohon padamu, jangan melakukannya." Halimah Sultan pun berkata, "Aku tidak bisa melindungi putraku Mahmud yang sudah meninggal. Tapi aku akan melindungi Mustafa, tidak peduli apapun." Di tempat lain, Anastasia tidur bersama Raja, dan Raja terlihat tidur sambil memegang rambut Anastasia. Anastasia pun bersiap akan pergi dari sana. Namun ia melihat lukisan di sana dan merasa penasaran. Ia pun membukanya dan ternyata itu adalah lukisan dirinya sendiri. Raja pun bangun dan berkata, "Apakah kamu menyukainya? Melihat lukisanmu ada di sini." Namun Anastasia memukul Raja. Anastasia merasa marah. "Kamu bertanya apakah aku menyukainya?" Raja pun menjawab, "Aku melihat lukisanmu di ruangan Safiye Sultan." Anastasia pun berkata, "Lalu kamu memberikan perintah dan mereka membawaku kemari. Kamu pikir siapa diriku ini? Seekor kuda? Seekor kambing? Katakan padaku apa aku ini?" Raja pun menjawab, "Aku tidak memberikan perintah. Aku bahkan tidak tahu kalau kamu dibawa kemari. Safiye Sultanlah yang telah membawamu sebagai hadiah." Anastasia pun semakin marah karena mengetahui dirinya dianggap sebagai hadiah. "Aku bukan barang, aku manusia. Aku punya keluarga seperti dirimu. Ketika aku melihatmu pertama kali, aku mengira kamu adalah pria baik. Tapi ternyata kamu adalah raja tiran." Anastasia pun menjatuhkan lukisannya, kemudian berkata lagi, "Kalau dia akan melarikan diri dari istana ini, kamu akan melihatnya." Ahmed pun menjawab, "Tidak ada yang bisa melarikan diri dari sini." Tapi Anastasia tidak peduli dengan perkataan Ahmed. Ia pergi meninggalkan Raja tanpa rasa takut. Saat ia keluar dari ruangan Raja, Handan pun melihat Anastasia. Di dalam ruangan Raja, Raja nampak meletakkan kembali lukisan Anastasia ke tempatnya. Gitu ya, kalau dicintai, pasti pasangannya jadi sabar. Handan Sultan masuk ke dalam ruangan Raja. Handan mengatakan kalau Halimah Sultan telah membawa Pangeran Mustafa dan mereka telah lenyap dari bumi. Raja pun terkejut mendengar berita itu. Di harem, Janet membangunkan para gadis dengan kerincing yang ada di tangannya. Ia menyuruh para gadis untuk bangun dan segera merapikan tempat tidurnya. Tidak lama kemudian, Rehan datang membawa Anastasia kembali. Rehan berkata pada Janet, "Lakukan apapun yang diperlukan bagi gadis ini." Janet pun bertanya pada Rehan, "Kemana kamu akan pergi?" Rehan pun menjawab, "Aku akan pergi ke neraka. Apakah kamu mau ikut?" Anastasia pun menjadi tertawa karena melihat kelucuan Janet dan Rehan. Janet kemudian membawa Anastasia dan berkata pada seluruh gadis di harem, "Meskipun ada puluhan wanita di sini, tapi kamu semua telah dikalahkan oleh si mungil ini." Mahfirus tampak tak senang mendengarnya. Janet berkata lagi, "Dia tidur dengan raja di hari pertamanya. Sekarang dia akan naik ke lantai favorit."
Janet yang mengetahui kekesalan di wajah Mahvirus malah memerintahkan Mahvirus untuk menyiapkan ruangan bagi Anastasia. Mahvirus pun semakin kesal dan terjadilah tatap-tatapan antara Mahvirus dan Anastasia. Gördün işte aslanım. Kembali ke raja, Handan berkata, apakah kamu sudah melihatnya? Inikah hadiah atas kebaikanmu? Raja pun bertanya, kemana mereka pergi? Mereka pasti akan ditemukan. Dervis pun menjawab, aku berharap demikian juga raja. Aku juga sudah memberitahukan kepada para penjaga agar menutup jalan dan pelabuhan. Handan Sultan berkata, bagaimana jika orang-orang kafir menangkapnya, terutama bandit Jalali? Raja pun tak senang mendengar ucapan ibunya. Sudah cukup ibu, kamu malah mengucapkan kata-kata malapetaka. Validem yeter. Derviş. Dervis, kamu ditugaskan penuh untuk hal ini. Bawa adikku atau kepalamu yang akan pertama kali aku eksekusi. Senin kelleni alırım bilesin. Dervis pun terkejut mendengar ucapan raja. Namun ia tetap mematuhinya. Emru ferman yüce padişah. Ia pun segera keluar dari ruangan raja, namun disusul oleh Handan Sultan. Di luar ruangan, Dervis nampak gugup. Handan kemudian memanggilnya. Derviş. Handan berkata, ketika di sana tidak ada lagi harapan, putraku malah naik tahta. Setelah semua masalah itu, aku tidak ingin tersandung bukit setelah melintasi gunung. Apakah kamu mengerti? Dervis pun menjawab, aku telah membuat janji padamu dan juga diriku sultanaku, bahwa aku akan melindungi raja tidak peduli apapun. Handan Sultan menjawab, baguslah, aku percaya padamu. Tidak berapa lama, Rehan muncul bersama Bulbul. Dervis pun berkata pada Rehan, Rehan, apakah begini caramu melindungi harem raja? Hünkârımızın haremine. Bil de konuş Bostancıbaşı. Bulbul pun berkata, kepala penjaga, kamu harus berhati-hati berbicara dengan Rehan, karena dia adalah kepala harem. Karşında Darüssade ağası var. Dervis pun menarik tangan Bulbul. Ia pun berkata, aku bukan hanya kepala penjaga raja, tapi aku juga adalah asisten dari raja. Hünkârımızın baş müsahibiyim. Tangan kanannya, matanya, telinganya. Aku adalah wakil dari keinginannya. Onun iradesini temsil ederim, anladın mı? Apakah kamu mengerti? Bulbul pun menganggukkan kepalanya. Dervis kemudian memerintahkan mereka berdua, sekarang kalian harus menanyai setiap orang di harem. Aku ingin tahu apa yang diketahui setiap orang, dan apa yang mereka lihat dan dengar. Bilmek istiyorum. Di harem, Anastasia pun masuk ke ruangan barunya. Mahvirus yang ada di sana kemudian bertanya, mengapa kamu cemberut? Kamu telah memiliki ruangan yang bagus. Gaunmu juga akan dijahitkan dengan bahan yang terbaik. Kemudian kamu juga mendapatkan hadiah dan perhiasan. Birinden kıymetli mücevherler. Anastasia pun menjawab, aku tidak menginginkan itu semua. Kamu bisa memilikinya. Aku hanya menginginkan kertas. Mahvirus pun bertanya, apa yang akan kamu lakukan dengan itu? Anastasia pun menjawab, aku ingin menulis surat untuk keluargaku. Setidaknya aku ingin mereka tahu bahwa aku masih hidup. Mahvirus pun bertanya, lalu apa selanjutnya? Siapa yang akan membawa suratmu kepada orang tuamu? Anastasia pun bertanya, apakah kamu tidak punya keluarga? Mahvirus pun menjawab, istri dari seorang pasha, Subaidah, aku sangat menyayanginya. Dia telah membesarkanku dan membawaku ke istana ini. Anastasia pun bertanya lagi, maksudku keluarga kandungmu. Bukankah kamu punya ayah, ibu, dan adik? Di mana mereka? Mahvirus pun menjawab, aku tidak tahu. Saat itu aku masih sangat kecil. Aku tidak bisa mengingat wajah mereka. Aku tidak ingat. Yüzleri gelmiyor aklıma. Harem adalah rumahku sekarang. Aku berdoa setiap malam pada Tuhan agar membantuku. Aku mendoakan agar aku bisa tidur dengan raja dan melahirkan putranya. Anastasia pun berkata, apakah kamu berdoa untuk tiran itu? Mahvirus pun berkata, lalu apakah kamu tidak tidur dengan raja semalam? Apa yang kamu lakukan tadi malam?
Mungkin sekarang kamu akan mengandung. Bir de gebe kaldın. Anastasia dengan polosnya menjawab, itu tidak mungkin, karena apa yang kamu katakan tidak terjadi. Mapirus pun tersenyum mendengar jawaban Anastasia, karena Anastasia belum melakukan apapun dengan raja.